Tadi gue lihat dia lagi di family 5. Siapa? 5. Oh, mau. Yang logonya merah. Yang di Instagram udah belum? Udah. Terus kamu Suprida? Udah. Storm udah belum? Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teknologi berpadu, generasi muda selalu maju. Bergerak semangat, kobarkan jiwa satria, tak lelah menjunjung sportivitas. Selalu menjaga nilai kejujuran, profesional berintegritas. Tunjukkan semangat tanpa bergerak, raih prestasi untuk negeri. Mari bersama menjaga dan membangun e-sport Indonesia. Wujudkan persatuan dan kesatuan demi cita-cita bangsa. Bersama e-sport Indonesia, melangkah bersama masa depan. Haruskan nama kita calonnya. Majulah e-sport Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ukrida selaku tuan rumah, dan di sini ada Ibu Wakil Rektor Dr. Teresia yang sudah bersama kita, dan tentu saja ini semua bisa terjadi karena adanya support dari Pak Daniel yang sudah selama 3 tahun lebih ini selalu berkolaborasi dengan PBSI dan Garudaku. Tidak lupa saya ingin menyambut juga di sini telah hadir perwakilan PBSI, Dr. Jessica Libanda. Terima kasih, Dok. Dan tidak lupa hadir pula di sini salah satu poin esensial bagi pertumbuhan akademi keolahragaan Indonesia, ada Mbak Tara dari National Olympic Academy, dan ada juga di sini perwakilan dari Prestasi Junior Indonesia, Profesor Pribadi. Terima kasih, Pak Bro. Dan tidak lupa sponsor-sponsor yang sudah mendukung acara ini untuk berlangsung, ada AIKU dan juga ada G-Store. Sekiranya acara ini bisa menjadi ajang bagi teman-teman di tingkat pelajar untuk bisa berprestasi, memperoleh beasiswa, dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena wadah ini adalah wadah pembinaan berjenjang yang disediakan PBSI melalui Garudaku untuk mewadahi potensi-potensi usia dini dari tingkat SMP, SMA yang nanti akan berlanjut ke Liga E-Sport Nasional Mahasiswa untuk teman-teman di level universitas. Jadi sekiranya teman-teman yang sudah jauh-jauh mungkin boleh minta supportnya dari teman-teman. Ada yang dari Sulawesi, udah hadir yang dari Sulawesi mana? Oke. Yang dari Kalimantan, Kuburaya ya, betul ya Pak ya? Luar biasa. Lalu yang dari Bekasi, ini saya ingat ibu-ibu ini tahun lalu. Jadi tahun lalu ibu-ibu ini juga bersama kita ke Surabaya. Luar biasa, terima kasih supportnya. Dan juga ada satu lagi yang dari Depok ya, betul? Atau dari Jawa Barat? Satu lagi. Depok ya? Tetap semangat ya. Oke, sekiranya kemeriahan hari ini bisa menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan teman-teman adik-adik kita ini. Karena sekali lagi saya selalu ingatkan, prestasi non-akademik akan lebih indah kalau disupport dengan prestasi akademik dari teman-teman semua. Jadi selalu ingat bahwa jago aja nggak cukup, dan tunjukkan prestasi kalian hari ini. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kusadi yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan dong teman-teman sekalian. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, teman-teman sekalian, kita selanjutnya juga akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Jessica Levianda selaku anggota bidang kesehatan dan olahraga PBSI. And please welcome Dr. Jessica. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Jessica, saya alumni FK Ukrida juga. Saya di sini untuk menyampaikan beberapa pesan dari pengurus besar esports Indonesia. Yang pertama, kita mau salam esports dulu ya. Jadi kalau saya bilang salam esports, yang lain bilang jaya jaya jaya. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan salam esports Indonesia mendunia. Oke, kita mulai ya. Salam esports, jaya. Esports Indonesia mendunia. Yang saya hormati
Bapak Robertus Aditya selaku COO Garudaku, kemudian Dr. Teresia Citraning Tias, MWH, PhD, SPKJ, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Mahasiswa, Alumni, Kerjasama, dan Kewirausahaan Rida, kemudian Bapak Martogi Daniel, Rudianto Hutapea, MM, selaku Kepala Unit Kemahasiswaan Ukrida, dan Ibu Tirsa Tubalawoni, SS, selaku Kepala Unit Kemitraan dan Hubungan Internasional Ukrida, Ibu Tara Talita, founder dan eksekutif Komite Nasional Olympic Academy of Indonesia, Bapak Christian Manulang, Simanulang, perwakilan US Embassy, Jakarta, Bapak Pribadi Setianto, Chairman of the Executive Board, Prestasi Junior Indonesia, dan kepada seluruh jajaran stakeholder, komunitas, pelatih, guru, para atlet, dan orang tua murid, juga tamu-tamu undangan lainnya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di ajang Grand Final Liga Esports Nasional Pelajar 2025. Acara istimewa ini merupakan salah satu sinergi antara dunia esports dengan dunia pendidikan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertanding untuk para atlet. Hadirin sekalian, industri esports di Indonesia saat ini juga telah diakui dan sangat berkembang dengan pesat. Bahkan esports saat ini juga sudah menjadi cabang olahraga prestasi. Nanti kita juga di bulan Desember kita akan mengikuti SEA Games, dan di tahun depan juga kita akan mengikuti Asian Games di bidang cabang olahraga esports. Lewat esports sendiri, para pelajar juga bisa mengasah, jadi tidak hanya bermain game, tapi juga daya analisis, disiplin, juga melatih kerja sama tim, dan pengambilan keputusan yang cepat, hingga mengembangkan mental juara. Semua hal ini juga adalah fondasi yang penting untuk meraih kesuksesan akademik dan membangun karier di bidang profesional. PBI Sports Indonesia sendiri memiliki komitmen yang berkelanjutan, jadi tidak hanya sekali-sekali saja, jadi berkelanjutan untuk memastikan bahwa para talenta esports Indonesia bisa berkembang dengan dukungan ekosistem yang semakin solid. Bukti dari sederet catatan prestasi dari esports yang terbaru ini di ajang ASEAN Youth Games 2025 di Bahrain, Indonesia berhasil menyumbang 1 medali perak lewat cabur esports. Keberhasilan ini menjadi sebuah catatan prestasi yang membanggakan dan menjadi bukti bahwa esports telah melahirkan talenta-talenta berkelas dunia. Dan Indonesia sendiri juga di kelas dunia, kita juga sering mendapatkan juara pertama di bidang esports. Liga Esports Nasional Pelajar 2025 ini adalah menjadi bukti bahwa esports telah bersinergi dengan baik dengan dunia pendidikan. Pada penyelenggaraan di tahun ini, tercatat sebanyak 18.906 student atlet dari 3.151 sekolah berpartisipasi. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Di 2024 diikuti oleh 18.768 student atlet dari 3.128 sekolah, jadi naiknya lumayan signifikan. Peningkatan partisipasi ini memperlihatkan bahwa esports Indonesia bisa terus melahirkan talenta-talenta baru. Bagi para finalis hari ini, ingatlah bahwa ajang ini hanyalah langkah awal untuk menuju Liga Esports Nasional. Bagi yang terbaik akan memiliki kesempatan juga untuk bergabung dengan tim nasional esports Indonesia. Jadi saat ini juga Pengurus Besar Esports Indonesia sedang mengadakan pelatnas untuk persiapan SEA Games dan Asian Games. Nantinya untuk para juara juga bisa berkesempatan untuk membawa nama Indonesia di panggung internasional. Untuk dukungan dari Pengurus Besar Esports Indonesia sendiri tidak hanya menyediakan jalur kompetisi resmi untuk mengembangkan potensi, namun lewat Liga Esports Nasional Pelajar, PBSI juga memperkuat fondasi akademis para atlet dengan memberikan beasiswa S1 di beberapa perguruan tinggi terkemuka. Tujuannya adalah mendorong lahirnya talenta-talenta esports yang makin cakap dan kompeten, sekaligus bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi generasi muda. Seperti yang tadi Pak Robert sudah sampaikan, jadi juga harus ada pendidikannya, kita juga harus tetap berjalan. Dukungan ini bisa terwujud berkat sinergi yang luar biasa dengan beberapa pihak. Kami menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Akademi Garudaku sebagai mitra pelaksana Pengurus Besar Esports Indonesia yang telah sukses menggelar rangkaian pertandingan
Liga Esports Nasional Pelajar 2025 hingga mencapai grand final saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para game publisher, para stakeholder, pihak sekolah, serta orang tua murid yang telah memberikan dukungan hingga Liga Esports Nasional Pelajar ini bisa sampai di puncak acara. Kedepannya, PB Esports Indonesia bersama Akademi Garudaku berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama dengan game publisher, sekolah, orang tua untuk membangun ekosistem esports untuk para pelajar yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kami juga siap untuk berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk terus membangun ruang yang lebih besar untuk para atlet-atlet muda kita. Dan sebagai penutup, untuk kepada student atlet yang akan bertanding, tunjukkanlah performa terbaik, semangat juang, junjung tinggi nilai-nilai sportivitas, hormati lawan, hormati wasit, dan juga hormati diri sendiri dengan bertanding secara jujur, dewasa, dan berintegritas. Oke, saya tutup dengan salam esports lagi. Salam esports. Esports Indonesia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak pastinya dari kata sambutan yang luar biasa ya dari Dr. Jessica Levianda selaku anggota bidang kesehatan dan olahraga PBSI. Dan setelah ini pastinya kita akan langsung saja melanjutkan untuk mendengarkan kata sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Dr. Teresia Citra Nintias, MPH PhD SPKJ selaku Wakil Rektor 3 Bidang Mahasiswa Alumni Kerjasama dan Kewirausahaan Ukrida. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Kurang semangat kayaknya ya. Udah siang kali ya. Kita mau pagi tapi tetap pagi ya. Selamat pagi. Oke, terima kasih banyak. Siapa yang di sini pertama kali datang ke Ukrida, angkat tangan. Angkat tangan semua angkat tangan. Wah, selamat datang ya. Terutama tepuk tangan. Untuk kedatangannya. Saya terutama mau mengucapkan terima kasih nih. Pertama-tama kepada Pak Robert, luar biasa kerjasama antara Akademi Garudaku dengan Ukrida ya. Kemudian kepada Dr. Jessica Levianda ini adalah alumni kita. Jadi bukan hanya beliau adalah bidang kesehatan pengurus besar Esports Indonesia, tapi alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Ukrida dan alumni MM dari Ukrida juga. Kita berikan tepuk tangan meriahnya. Itu menunjukkan bagaimana Ukrida dan Esports sangat erat ya. Kemudian terima kasih banyak kepada Utara Talita dari National Olympic Academy of Indonesia, luar biasa ya. Prof pribadi terima kasih banyak Prof untuk sebagai Chairman Executive Board Prestasi Junior Indonesia ya. Kita mau menggalakkan kewirausahaan supaya teman-teman di sini semua juga bisa berkembang dalam hal itu. Kepada Pak Christian Manula ya dari US Embassy, terima kasih banyak Pak ya atas kehadirannya. Kepada sponsor tentu G-Store dan IQ. Esports Ukrida, mana Esports Ukrida? Yeay! Yang memungkinkan acara ini terjadi ya. Student atlet, mana student atlet? Ayo angkat tangan, atlet-atlet kita. Kita berikan tepuk tangan buat mereka yang akan berlomba hari ini. Ya. Terus para supporter, mana supporter? Ayo. Ya, luar biasa. Ya. Karena berkat kita semua yang ada di sinilah kita mau bersama-sama nih ya. Kalau tadi Dr. Jessica menyebutkan salam esports, kita di Ukrida juga punya salam namanya Ukrida Lead to Impact ya. Kita mau dua-duanya nih. Kenapa? Karena kita mau memajukan e-sport dan memberikan impact kepada Indonesia, kepada dunia melalui e-sport itu bersama-sama Ukrida. Oke? Kita sama-sama ya. Jadi kita mulai dari yang salam e-sport lagi ya. Oke? Oke. Salam e-sports. E-sports Indonesia mendunia. Luar biasa. Sekarang Ukrida Lead to Impact gitu ya. Ukrida Lead to Impact. Jadi kita memimpin untuk memberikan dampak ya yang positif tentunya ya. Oke? Ukrida Lead to Impact.
Oke, dan impact yang kita mau adalah supaya kalian jago aja nggak cukup, ya. Nah, boleh jago, tapi juga harus maju secara akademik, secara prestasi, secara pengembangan diri, dan itu yang kita lakukan di Ukrida. Ukrida bekerja sama dan benar-benar mendukung Liga Esports Nasional Pelajar 2025, ya, dengan kerjasama beasiswa, sehingga untuk pemenang di sini, ya, kalian mau melanjutkan studi tentunya ingin juga melanjutkan esports, ya. Dengan begitu kalian butuh universitas yang mendukung hal itu, yang bekerja sama, sinergis secara ekosistem, ya. Untuk itu Ukrida berkomitmen memberikan beasiswa, ya, 100% untuk juara 1 dan 2. Berikan tepuk tangan yang meriah, ya. Dan tetap yang juara lainnya kita tetap berikan dengan proporsi masing-masing, ya. Nah, untuk itu berikan yang terbaik, ya, dan perhatikan diri kalian juga, jaga kesehatan, semangat berjuang, selamat menikmati Liga Esports Nasional Pelajar 2025. Terima kasih dokter, izin untuk tetap berada di atas stage karena setelah ini kita akan melanjutkan dengan prosesi pemberian plakat. Betul sekali berikan tepuk tangannya dulu dong untuk Dokter Teresia. Dok, pasti dokter ini merupakan favorit anak-anak ya dok ya. Suka banget sumringahnya luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Betul sekali, dan selanjutnya izinkan kami berdua untuk mengundang kepada Bapak Robertus Aditya untuk berkenan menuju area stage dan dapat memberikan plakat secara simbolis kepada Dokter Teresia. Kami persilakan. Silakan. Oke, baik. Ini dia bersama-sama kita melihat. Yap. Dari Pak Robert akan langsung memberikan plakat kepada Dokter Teresia, di mana ini adalah simbolis penyerahan plakat perwakilan dari Akademi Garudaku dan juga Ukrida. Berikan tepuk tangannya dulu dong. Dan selanjutnya izinkan kami untuk mempersilakan kepada Dokter Teresia untuk dapat memberikan plakat secara simbolis kepada Bapak Robertus Aditya. Sebagai simbolis ini dia kolaborasi yang begitu luar biasa dari Ukrida bersama dengan Akademi Garudaku untuk memajukan esports Indonesia. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali. Inilah, dengan ini juga kita bisa melihat ya bahwa Grand Final dari Liga Esports Nasional Pelajar 2025 ini sudah resmi dibuka ataupun dimulai. Baiklah. Saya mau bertanya kepada Pak Robertus terkait saya bicara tulisan tadi ya yang dari Ibu Teresa sampai ke Tidak ya dari Tidak itu kan beliau mengatakan bahwa jika ada juara satu dan juara dua, kalau dari untuk yang INCI juara itu masuk sini ya itu dapat beasiswa 100% ya tadi ya 100% beasiswa itu benar? Ya, betul. Langsung aja ke dewa aja berarti? Oke, Bu Desi langsung aja. Panggil aja Dokter Citra. Oke, Bu Dok. Oke, kan Ibu bilang waktu di sambutan itu memang mengenai sudah berapa mendapatkan beasiswa jika ini masuk tidak. Itu apakah memang sudah ada dari rencana dari grup? Sudah ada MOU-nya, sudah pasti. Jadi juara 1 dan 2 mendapatkan 100%. Juara 3 dan 4 mendapatkan 50%. Itu semua ini ya, semua jurusan atau semua fakultas itu? Tidak semua jurusan, bukan karena tidak semua, tetapi karena ada jurusan-jurusan yang agak sulit untuk membalance dengan atlet. Jadi misalnya kalau kedokteran, contohnya itu jadwalnya padat sekali, sehingga nanti kalau atlet harus bertanding dan lain-lain itu banyak konflik jadwal. Jadi kita pengen dokter yang nggak yakin, oh iya saya waktu itu nggak ikut memeriksa jantung karena ada liga, kan kita nggak mau. Jadi otomatis ada beberapa memang yang ada rasa khusus lah yang belum memungkinkan. Tapi kalau yang lain itu hampir semua memungkinkan. Jadi tergantung requirement lah ya untuk program studi itu. Tapi kalau program studi yang memungkinkan untuk kita, karena kita memfasilitasi supaya mereka juga pertandingan dan segala macam itu lancar gitu. Untuk bisnisnya itu kita bisa dapat informasinya di mana ya Bu ya? Soal mungkin 100% itu di jurusan olahraga gitu. Oh iya bisa. Nanti kita akan bisa infokan.
Jadi untuk para pemenang itu nanti pada saat sudah kita ketahui juara 1, 2, 3, 4, kemudian kita berikan seperti meeting nanti yang mereka akan bisa memilih kampusnya beserta jurusannya dan beserta bobot beasiswanya berapa persen, karena masing-masing kampus ini juga sangat keras. Ada yang juara 1 dengan 100%, kemudian ada juga mungkin yang hanya 75%. Tapi kan seperti ini kan kembali itu kan prerogatif dari kampus juga untuk memberikan berapa support ke student atletnya seperti itu. Jadi untuk teknisnya jurusan apa yang kita lakukan, nilai beasiswanya berapa, kita akan biasanya umumkan pada saat technical meeting dengan para pemenang, yang nanti kita kasih waktu juga mereka untuk diskusi dengan orang tuanya supaya orang tuanya juga mengetahui, karena bagaimanapun masuk kuliah itu bukan pilihan asal comot, tapi adalah yang menentukan 5 tahun itu mereka ke depannya, bahkan hingga masa depannya. Oke, jadi secara informasi umum yang bisa dipastikan itu adalah yang mendapatkan juara 1 dan 2 itu 100% beasiswanya, yang mendapatkan juara 3 dan 4 itu 50, seperti apa? Itu tergantung dari kampus-kampus tersebut. Jadi pada saat misalkan nih ada juara 1 yang tidak mungkin memilih Frida, otomatis akan dapat 100%. Tapi kalau ada juara 1 yang memilih kampus lain, ya bisa aja juara 1-nya bobotnya 75%. Bisa juga juara 2 di Frida 100%. Tapi kalau ada kampus lain mungkin cuma 50%. Nah ini kan udah kembali preferensi dari siswanya juga, tapi kan dengan kata lain Frida ini sudah bisa memberikan full supportnya dalam bentuk 100%. Dan memang idealnya ya kampusnya 100% dan satu tim masuk kampus yang sama, jadi nggak usah ngombang lagi kan seperti itu. Oke, ya saya cukup banyak, terima kasih. Tes. Selamat siang. Kan aku sendiri dari Ismail. Aku ingin bertanya kepada Bapak Robertus dan Ibu Teresia, apa tantangan terbesar bagi institusi pendidikan ketika terlibat langsung dalam siswa berskala nasional seperti ini? Kita tuh masih sedang membangun bahwa e-sports ini pengetahuan dari misalnya masyarakat itu masih sedang dikembangkan. Artinya banyak juga yang mungkin generasi lama yang belum memahami value dari e-sports ini, sehingga mereka mungkin ya ada orang tua misalnya atau masyarakat dan anggota masyarakat yang merasa kenapa menjadi ajang main game, karena dikira ya bahwa game itu bertentangan gitu dengan pendidikan tinggi. Yang artinya bukan seperti itu. Jadi bahwa ini adalah satu sinergi, ini adalah dunia kita saat ini, dan anak-anak baik siswa maupun mahasiswa itu berkembang banyak dengan bermain secara tim, strategi, mengambil keputusan, solusi dan segala macam itu mereka mengembangkan juga gitu. Skill-skill ini, dan ini bisa bekerja sama dengan skill-skill yang kita nanti butuhkan di masyarakat secara luas juga yang kita pelajari di perguruan tinggi. Nah, untuk itu jadi tidak semua langsung memahami. Jadi kita perlu menjadi duta ya, duta e-sports untuk menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Nah, contohnya salah satu duta Ukrida adalah yang dulu jadi ketua e-sports di Ukrida, saat ini sedang study exchange di Taiwan. Dan prestasi akademiknya sangat-sangat bagus ya, dan dia punya banyak kemampuan luar biasa yang terus mendunia ya, internasional bahasa Inggrisnya, dia bisa menceritakan pengalaman yang baik di e-sport maupun di Ukrida, dan itu membantu satu sama lain. Jadi jago aja tidak cukup, itu betul-betul bukan cuma slogan ya, kita betul-betul menghidupinya. Nah, bagaimana kita menunjukkan itu kepada orang tua, kepada masyarakat, itu yang ketika kita mengadakan di kampus ini loh, kok sama jadi main-main, mungkin ada yang belum paham. Nah, untuk itu kita jadi ini bentuk edukasi juga sebetulnya, ya, edukasi pada masyarakat besar. Kedua,
perguruan tinggi juga punya kegiatan-kegiatan lain. Contohnya ya, kita buka aja bahwa di FKIK Ukrida ini kita juga mengadakan ujian nasional untuk calon dokter, dan itu ujian yang cukup besar yang saat ini sedang berlangsung di sini juga, dan itu sempat agak sulit karena orang-orang dari pengawasnya dan lain-lain itu sempat ada acara e-sport pada waktu ujian, gimana nih nanti berisi dan lain-lain, jadi sempat kita perlu menjadi duta lagi gitu. Nggak seperti itu, mereka sangat bertanggung jawab, tidak ada berisik, tidak ada, ini bukan seperti apa ya, kehebohan mungkin olahraga yang kemudian menjadi apa ya, ribut dan lain-lain, tidak seperti itu, sangat profesional. Nah, untuk itu kita perlu jadinya ada negosiasi, ada komunikasi bahwa kita akan menunjukkan profesionalisme kita supaya ujian tetap berlangsung dengan lancar di universitas, sementara ada kegiatan e-sport luar biasa ya. Itu contoh dari ya challenge dan dinamika tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kita bisa sikapi. Kalau dari kami ya masih sama. Jadi PR kita bersama. Saya selalu ngomong kalau adalah kali kita perlu di interview yang lain. Stigma e-sport itu masih menjadi PR kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab PB, bukan hanya tanggung jawab pendidikan akademi, tapi saya rasa ini tanggung jawab semua pegawai e-sport, termasuk teman-teman media juga. Kenapa? Ini yang menyulitkan kita juga. Stigma e-sport ini masih dianggap oke terus, tapi masa depannya bagaimana? Atau sebaliknya, yang awalnya orang sudah mulai berpikir positif, terus banyak skandal di e-sport yang membuat stigma-stigma itu jadi bermunculan lagi. Ya kan sebenarnya e-sport itu perlu kita jaga bersama. Yang supaya e-sport itu benar esensinya olahraga. Olahraga yang mana tuh nggak masih ada ngomong seperti itu. Bahkan ada yang berpikir, loh kalau gitu ini kan ini kan beda sama olahraga yang berbeda. Terus apalah sampai masih ada beberapa menteri yang kan seperti itu. Bahkan sampai yang dianggap berlebihan sampai ada berita dibarakin kan seperti itu kan. Nah ini juga menjadi kendala loh buat kami. Saat kami penetrasi untuk bersinergi dengan pihak sekolah maupun universitas, ini menjadi hambatan karena pandangan terhadap e-sport itu sendiri masih sangat bervariasi, khususnya dari generasi-generasi yang mungkin lebih senior. Karena mereka pada saat itu mungkin bukan eranya semua all-in-one device gitu. Kalau sekarang udah dunianya berbeda sekali, dan yang kami upayakan dengan segala hambatan tersebut, makanya saya di sini nggak berdiri sendiri teman-teman. Saya izin memperkenalkan juga di sini saya juga ditemani oleh seorang dokter yang main game, Dr. Jess. Jadi beliau juga di bidang medis PB. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa gamers bisa berpeluang yang sama untuk dia profesinya dokter. Maka dengan dokter pun bisa game dan bisa berkontribusi untuk kita. Dan dia melakukan itu. Lalu di sebelah kanan saya, saya sekalian ingin memperkenalkan beliau adalah Profesor Pribadi. Prof. Pribadi ini adalah chairman dari Prestasi Junior Indonesia. Prestasi Junior Indonesia ini adalah untuk mengumpulkan adik-adik kita berprestasi yang nantinya bisa berkecimpung dengan entrepreneurship yang bisa nanti ikut lomba ke tingkat internasional. Nah, kenapa ini ada di sisi saya juga? Kenapa ini berkolaborasi dengan akademi juga? Karena entrepreneurship juga bisa bermacam-macam. Yang menjadi titik temunya adalah selama ini yang diperhatikan adalah entrepreneurship di bidang produk. Sedangkan e-sport ini adalah industri jasa yang bisa menghasilkan. Nah, ini yang menjadi kunci juga. Apalagi prestasi Junior Indonesia juga punya misi untuk membantu kami dalam pemahaman lebih lanjut ke siswa-siswa ini terkait digital literasi. Karena digital literasi di Indonesia itu bisa dibilang kita berproses tapi masih tidak oke. Bukti konkretnya masih banyak yang asal ngomong, yang asal bikin konten, apalagi tanggung jawab pribadi di sosial media itu masih sangat kurang. Nah ini yang mesti kita lakukan bersama supaya masyarakat Indonesia juga lebih bisa kita bilang literasinya meningkat.
Karena di dunia digital, jejak digitalnya itu kan susah hilang ya. Jadi ini yang mesti kita kawal bersama. Lalu di sini saya juga bawa dari National Olympic Academy. Ini bukti konkret bahwa emosi pun juga memikirkan bahwa pembinaan usia ini dari emosi dari SD, SMP, SMA, untuk semua satu-satunya yang ada di Olympic Games. Nah, ini yang sedang kami perjuangkan. Kenapa kita masuk mulai dengan NOA? Karena kita berharap e-sport bisa menjadi Olympic Games. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan bersama. Dan kalau memang kendala pendidikan, ya itu stigma orang tua yang belum pasti yang lainnya, stigma kepala sekolah dan guru yang merasa dengan bermain game mereka jadi kehilangan jam belajar siswa-siswanya. Ya ini yang diluruskan, bagaimana kita berhasil siswanya kita kasih kesempatan berlatih, bertanding, bermain di waktu tertentu melalui program-program ofisial dari BMSI, yaitu program yang sangat populer dari akademi. Halo, saya Aldo dari Sosagi. Untuk Bu Dr. Citra, apakah dengan kehadiran e-sports Ukrida ini, Ukrida bisa mencetus pemain-pemain besar yang bisa berkarir di turnamen yang e-sport yang profesional, mungkin dari pelajarnya atau dari alumninya? Amin, diaminkan ya, karena ini proses dulu ya. Karena kan menjadi atlet itu butuh proses ya, proses lain. Makanya kenapa kita bekerja sama dengan Akademi Garudaku, dengan OA antara lain, karena kita mau mengupayakan itu. Karena seperti tadi Jessica katakan, kita tuh sudah menjadi juara ya di banyak hal. Nah, di banyak kiprah ya, di banyak event. Nah, bagaimana kita juga seperti itu, kita bisa menciptakan ekosistem ke arah situ. Ya, dan misalnya kita punya tempat khusus untuk e-sports Ukrida itu sudah ada tempat khusus, kita siapkan kemudian sudah banyak event di tempat kita. Paling kan ekosistem sudah ada. Gini, yang seperti tadi disampaikan, e-sports itu bukan hanya atletnya, ya. Kita sudah punya caster, kita sudah punya banyak yang terlibat di dalam kepanitiaan yang mereka on the track supaya event berhasil. Mungkin atletnya cuma ada dari sekolah ini ya, tetapi kan untuk mengadakan ini berapa orang, dan itu menyambung tadi entrepreneurship tadi. Jadi kita menciptakan kemampuan kita membantu, maksudnya mengembangkan kemampuan masing-masing. Nah, nyambung sama tadi yang tanya soal program studi, ya. Misalnya program studi apa saja yang bisa diambil di Ukrida yang menyambung dengan itu. Contoh, manajemen itu jelas. Ini untuk bisa mengadakan ini, untuk mengatur orang-orangnya, untuk mengatur segala macam acara itu bisa berlangsung. Itu kemampuan manajemennya harus tinggi. Nah, kita di manajemen bisa. Kemudian di akuntansi juga ada. Program studi psikologi, bagaimana kita menjadi pemenang itu mentalitasnya seperti apa, sports psychology-nya seperti apa. Nah, itu kita juga ada program studi psikologinya. Kemudian Inggris, karena ini kita go international ya. Games ini juga ya dalam bahasa Inggris intinya ya, struktur utamanya. Jadi kita bisa bagaimana kita bisa mendidik itu gitu ya. Itu kita ada program studi Inggrisnya. Kemudian teknik juga bisa ya. Bagaimana ini kan sebenarnya ada sistem informasinya, ada ilmu komputernya, ya, elektronnya, ya, teknik industrinya. Ya mungkin bukan sipil, tetapi ya paling nggak itu tersedia untuk para calon mahasiswa Ukrida yang memang dari e-sports itu. Dan untuk beasiswa memang diberikan 100% untuk yang menang di sini ya, 1 dan 2, dan 50% untuk 3 dan 4. Tapi kami juga punya beasiswa lain yang perlu diinfokan. Ya, ini kan untuk acara hari ini. Tetapi mungkin ada yang juga yang tidak ikut acara ini, tetapi atlet atau mungkin juga atlet seperti caster, terus kemudian MC, live speaker, macam-macam lah yang melakukan berbagai hal di bidang e-sport ini. Nah, itu juga kami fasilitasi ya.
Jadi ada berbagai macam beasiswa tergantung pemilihan dan dia masuk kemana dan lain-lain. Dan nanti dengan makin itu bisa ada yang lengkap. Bisa dikontak ke Ukrida. Terima kasih. Oke, selamat siang. Apa Aldi dari Nusantara terus setelah kita ini ya di sport nasional itu saya kira sejak 2023 ya. Gimana nih harapan dari Pak terus jika bukan hanya dari sport nasional saja, gimana kan kita hanya buat ini saja kan adanya beasiswa kita paling tinggi lagi kita akan kalian di sebenarnya kalau beasiswanya sih kita sudah 3 tahun sudah tidak beasiswa ya. Karena memang justru esensinya liga pembinaan itu bukan di grasspool dalam bentuk uangnya, tapi justru apa yang bisa menjadi daya tarik lebih bagi para pemenangnya ini. Dengan adanya liga pelajar, kita berharap mereka memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menjadi student di universitas. Nah, tentu saja dia yang paling tepat ya beasiswa ini. Nah, dengan adanya beasiswa ini ya kita berharap stigma e-sport makin baik juga. Kenapa atlet-atletnya berkuliah dan memperoleh beasiswa? Itu akan menjadi labeling yang akan merubah stigma bahwa atlet e-sport yang akan meninggalkan sekolah. Nah, ini kan bisa menjadi suatu perbaikan citra terhadap olahraga itu sendiri. Karena saya pernah ngomong juga bahwa ini aneh, di sport itu atlet-atletnya banyak yang stop secara pendidikannya atau rata-rata kerja pakai pun beberapa nggak lulus atau tidak melanjutkan. Ini berbeda sekali dengan cabang olahraga lainnya. Mereka berprestasi, rata-rata bisa kuliah, sambil kuliah, atau S1, S2, bahkan. Ya ini yang sebenarnya kalau dibilang orang ada yang berdasarkan apa gunanya kuliah? Apa yang kuliah kalau tidak dapat duit dari kerjaan ini? Menurut saya kuliah itu mengajak kita belajar mengatur pola pikir, memberikan networking yang lebih baik supaya kita punya koneksi yang nantinya bisa saling support, saling melengkapi dalam pertumbuhan perjalanan entrepreneurship atau karir kedepannya. Nah kalau ibaratnya teman-teman ini kuliah cuma dianggap sekedar tulis karena nilai tanpa penambahan networking, tanpa menambah knowledge, ya ini akan begitu aja. Nah, terus kenapa ini jadi concern? Tapi idealnya yang namanya atlet jago main game berarti harusnya IQ-nya tidak tinggi. Kenapa? Pada saat pengambilan keputusan segitu banyak dalam sekitar 20 menit, mau teknologi dulu lah atau mau bantu-bantunya dulu, itu kan udah pengambilan keputusan yang tentu saja ada dasarnya, bukan sekedar pengambilan keputusan masalah. Nah ini yang tentu saja akan membuat pelatihan-pelatihan pengambilan keputusan oleh kompetisi-kompetisi seperti ini, apalagi ada yang lainnya, menjadikan mereka lebih ada tekanan yang lebih untuk belajar mengambil keputusan yang lebih berani. Dan dari situ tentu saja akan nantinya bisa berdampak terhadap pola pikir, cara bergaul, dan juga cara pengambilan keputusan saat nanti kembali ke dunia nyata, bukan di dunia game. Nah, bridging-nya ini yang orang sering susah. Maksudnya kita bridging dari dunia game apa yang dilakukan ke dunia nyata. Contohnya, mau beli item apa, atau mau bantu teman dulu, atau mau bantu luar dulu. Ini kan sebenarnya adalah skala prioritas. Saat pembelian item pun itu di sini juga kita mesti lihat. Oh, riset dulu lawannya apa, konternya pakai apa. Nah, kalau tidak melakukan itu kan pengambilan keputusan berdasarkan template kan otomatis tidak akan berubah mereka punya saya bagus. Tapi semakin mereka berlatih, semakin mereka berlatih pengambilan keputusan, semakin mereka berlatih dalam hal-hal yang terjadi di e-sport itu sendiri, termasuk komunikasi, leadership antar tim dan kerjasama tim. Ini kalau dikonversikan, mereka bisa aplikasikan itu ke dunianya, itu standar basic skill, soft skill yang dibutuhkan manajer untuk memimpin tim.
Karena harus tahu skala prioritas, harus punya leadership, harus bisa berkomunikasi yang baik, harus punya teamwork, harus bisa momentum, harus tahu priority itemnya yang mana dulu, mesti melakukan market research, kan seperti itu. Dan ini yang sebenarnya orang gagal mengkonversi. Jadi seorang main game aja. Kalau ini dipelajari secara lebih mendetail, ini sebenarnya latihan dengan cara yang berbeda untuk simulasi jadi manajer melalui soft skill dan ada di game yang kita tidak sadari dipaksa melakukan itu sih. Sudah buka dan tugasnya untuk komentar ya soal itu. Karena ini penting tadi soal mengadakan liga nasional seperti ini. Jadi silakan. Terima kasih. Ya, salam kenal saya dengan Sarah dari National Biology. Merupakan afiliasi resmi dari kami tahun dari Indonesia, Provinsi Indonesia. Karena banyak juga ajaran itu justru yang kita lakukan dibuat untuk berjalan dengan tujuan seperti ini, tapi juga yang orang-orang yang kemarin kalau misalkan kita dimulai dari edukasi pelajar dan kalau kita lihat di Indonesia punya data program juara dia di dalam stage sebelum mencapai tingkat yaitu Olimpiade. Itu titik krusialnya justru ada di tingkat pelajar SMA. Untuk sampai nanti dia di provinsi usia 21 sampai 23 tahun. Jadi kita sangat senang sekali, banyak sekali teman-teman dari Universitas Filosofi dan Biologi yang juga. Dan intinya lebih banyak lagi dan lebih kulit lagi untuk pelajaran dari respons pelajaran ini. Banyak untuk Jessica dari PBB Institut Indonesia gimana nih? Liga yang agak juga menginspirasi pelajar ini dari beberapa negara itu sangat bagus sekali proses Indonesia masih melakukan edukasi dan juga mungkin mengawal juga master dan mati. Ini sangat baik untuk ekosistem di Indonesia.